Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita sehat selalu hari ini. Alhamdulillah kita bertemu di virtual untuk diskusi secara daring tentang beberapa hal, yaitu tentang penetapan kelulusan siswa di masa pandemi. Izin saya menyampaikan share screen dulu ya Bapak Ibu. Baik, Pak. Ya, Nah, di sini saya sedikit menyampaikan tentang penentuan kelulusan siswa di masa pandemi. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah kurang lebih hampir setahun setengah pembelajaran kita di Indonesia tidak efektif karena terkendala oleh pandemi COVID-19. Dan tentunya ini berimbas pada pembelajaran. Nah, pembelajaran sebagaimana yang kita ketahui itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, banyak kurikulum dan pembelajaran tidak tercapai, banyak KD yang tidak tersampaikan ke siswa. Untuk itu, di sini ada pertanyaan untuk bahan kita diskusikan. Bagaimana penentuan kelulusan siswa di masa pandemi COVID-19 ini yang ketuntasan kurikulumnya tidak tercapai seluruhnya? Nah, ini perlu kita diskusikan supaya nanti ketika penentuan kelulusan di sidang kelulusan tidak menjadi hambatan. Nah, untuk diskusi silahkan nanti Bapak Ibu bisa klik link Jamboard berikut ini atau di barcode-nya, atau nanti saya sampaikan di menu chat di Google Meet yang kita sampaikan hari ini. Baik Ibu Ya, Bapak, izin saya memasukkan di Gmeet ya ininya, Jamboard-nya. Silakan Ibu Bapak untuk membukanya. Sudah saya sampaikan di menu chat. Iya. Apakah sudah bisa terlihat jamboardnya? Sudah, Pak. Sudah. Ada, Pak. Baik. Ya, di sini ada pertanyaan untuk materi bahan diskusinya. Seperti yang sampaikan di slide tadi, bagaimana penentuan kelulusan siswa di masa pandemi COVID-19 yang ketuntasan kurikulumnya tidak tercapai seluruhnya? Untuk mengefektifkan waktu, saya beri kesempatan kepada 2 orang untuk memaparkan pendapatnya di sini di Jamboard. Kemudian 2 orang nanti menanggapi apa yang disampaikan pendapat temannya di Jamboard ini. Silakan Bapak Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sedikit saya sampaikan juga bahwa sesuai dengan yang kita alami sekarang ini, beberapa hal untuk menentukan kelulusan siswa itu tidak bisa sembarangan, tetapi harus melalui sidang pleno kelulusan siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, sidang pleno itu tentunya harus ada dasar-dasarnya, harus ada bahan-bahan yang kuat agar nanti hasilnya bisa disepakati dan juga dipertanggungjawabkan. Silakan Bapak Ibu, 2 orang mengungkapkan pendapatnya atas pertanyaan ini. Iya, sudah ada. Dari Bu Rita. Saya tunggu 1 orang lagi untuk makan pendapatnya. Iya, atau sambil menunggu saya persilahkan kepada Bu Rita untuk mengeluarkan pendapat yang disampaikan di Jamboard ini. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Kalau menurut saya, meskipun kita dalam situasi pandemi, tetap saja kelulusan itu harus mengikuti kriteria yang sudah ada, yaitu yang kalau tidak salah ada 3 kriteria Pak ya. Yang pertama, mereka harus mengikuti program sekolah, misalnya dengan dibuktikan bahwa mereka itu lulus atau nilainya minimal KKM di seluruh mata pelajaran yang mereka ikuti. Kemudian yang kedua, mereka juga memiliki nilai sikap baik, karena kita juga harus tetap memperhatikan karakter meskipun di masa pandemi ini.
Yang nilai karakter mungkin bisa dilihat dari mereka ketika mengerjakan tugas tepat waktu atau tidak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kriteria lain terakhir yang penting adalah bahwa mereka mengikuti seluruh rangkaian ujian yang sudah ditetapkan. Gitu, Pak. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita atas pendapatnya. Betul sekali yang disampaikan Bu Rita, kita harus memenuhi kriteria. Tetapi kriteria tersebut tentunya harus benar-benar disampaikan ketika rapat kelulusan agar menjadi kesepakatan bersama, Bu ya. Itu mungkin, Bu ya. Ya, betul. Selanjutnya kita lihat ada iya. Ini dari siapa ya? Ada namanya? Saya Bu Eti, Pak. Saya lupa tidak beri nama. Kepanjangan. Ya, silakan Bu Eti, karena ini kepanjangan, langsung saja dibahas maksud daripada pendapat Bu Eti. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Baik, rekan-rekan, dalam penentuan kelulusan ini yang harus kita pahami adalah SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, di sini yang dibahas adalah pertama berkelakuan baik, yang kedua nilai rata-rata rapot, dan yang ketiga peserta didik harus mengikuti ujian sekolah. Nah, itu intinya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Eti sudah menyampaikan pendapatnya, dibarengi juga dengan regulasi ya. Ini yang sangat tentunya menjadi pedoman kita nanti untuk menentukan kelulusan. Terima kasih Bu Eti, baik pendapatnya karena dihubungkan dengan regulasi Permen SE ya, SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Untuk melengkapi pendapat yang disampaikan rekan tadi, Bu Rita dan Bu Eti, saya mohon kepada peserta lain untuk menanggapi pendapatnya. Yang pertama, pendapat dari Bu Rita, silakan ditanggapi, tolong raise hand. Ya, Pak Angga, silahkan menanggapi. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menanggapi pernyataan dari Bu Rita ya tadi ya, bahwa apa yang disampaikan Bu Rita berkaitan dengan kriteria kelulusan yaitu selesai mengikuti program sekolah, berkeluarga baik, dan mengikuti ujian itu memang sudah sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2001. Jadi memang sepertinya memang Bu Rita sudah membaca ini ya, sehingga di dalam pada saat diskusi ini sebenarnya tidak harus dibantah lagi, tetapi memang kita sebagai di sekolah harus mematuhi aturan yang ada berkaitan dengan proses kelulusan siswa. Mungkin itu saja Pak An yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Angga atas pendapat atau tanggapan yang disampaikan terhadap tanggapan dari Bu Rita, dan itu memang sesuai dengan kriteria yang disampaikan tadi oleh Bu Rita. Selanjutnya dipersilahkan yang raise hand lagi untuk pendapat Bu Eti. Silahkan kepada Bu Eti menanggapi pendapat Bu Eti. Iya, terima kasih Pak. Saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Bu Eti bahwa kelulusan siswa itu bisa ditentukan dengan berkelakuan baik, nilai rata-rata rapot 5 semester, kemudian mengikuti ujian sekolah, dan siswa dinyatakan lulus bila memenuhi 3 kriteria di atas. Jadi di samping kita rujukannya ada Permendikbud tersebut, jadi kita itu harus kriterianya ada 3, yaitu dengan berkelakuan baik, nilai rata-rata rapot 5 semester, dan mengikuti ujian sekolah. Mungkin itu 3 hal yang bisa kita jadikan acuan dalam menentukan kelulusan siswa. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Yati atas tanggapannya. Sedikit saya perkuat ya, itu SE ya, surat edaran Mendikbud, bukan Permendikbud ya. Oh iya, SE yang pertama kali, SE-nya juga nomor 1 tahun 2021, karena di masa pandemi iya Pak, terima kasih. Waktu itu bingung Pak Menteri untuk menentukan, bahkan di SE tersebut ujian nasional ditiadakan Bu ya. Baik, terima kasih atas pendapat dan tanggapannya. Saya mohon kepada peserta untuk bisa menyimpulkan atas apa yang kita diskusikan tadi. Silakan raise hand yang menyimpulkan.
Ya, Pak Angga, saya persilahkan untuk menyimpulkan diskusi kita hari ini. Baik, izinkan saya menyimpulkan setelah proses diskusi yang kita lakukan bahwa untuk menentukan kriteria kelulusan siswa pada tahun pelajaran ini di masa pandemi ini adalah kita senantiasa harus mengacu kepada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2001 tentunya. Karena dengan kita mengacu itu sebagai payung hukum kita di dalam menentukan kriteria kelulusan siswa. Adapun penjabarannya tadi sudah disampaikan, kemudian juga tinggal diunduh ya Pak, mungkin untuk lebih detailnya, karena memang sangat panjang. Mungkin itu saja, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Angga sudah menyimpulkan secara baik sekali dan tidak perlu diperdebatkan lagi sebenarnya. Jadi nggak usah ragu setiap sekolah untuk menentukan kelulusannya karena ada payung hukumnya, walaupun memang pembelajaran di masa pandemi ini tidak efektif dikarenakan kita tidak menuntaskan kurikulum seluruhnya. Mungkin itu Pak Angga ya. Terima kasih, kumpulan yang sangat baik, menjadi insight bagi saya juga, menjadi masukan. Selanjutnya kita sudah melaksanakan diskusi hari ini, mohon ada umpat balik apa yang sudah baik dan harus dikembangkan, dan juga yang kurangnya mohon direfleksi oleh peserta. Di sini ada yang sudah raise hand, Bu Rita dipersilakan untuk merefleksikan. Terima kasih Pak An. Menurut saya forum atau diskusi untuk kelulusan ini sudah berjalan sangat baik. Tadi semua peserta juga sudah saling menanggapi berdasarkan fakta dan data yang ada, terutama SM Mendikbud nomor 1 yang tahun 2021. Jadi kriteria ini sudah tidak usah diperdebatkan lagi sebenarnya karena sudah ada payung hukum yang sudah sangat jelas. Gitu. Adapun mungkin ke depannya kalau boleh waktunya lebih agak luang gitu sehingga kita juga bisa membahas masalah-masalah yang ada di peserta didik gitu Pak. Jadi sekalian kelulusan supaya nanti bisa juga membahas hal-hal lain tentang masalah-masalah yang ada di peserta didik kita. Itu saja mungkin Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rita telah memberikan umpan balik dan refleksi hari ini diskusinya. Dan memang tidak perlu didebatkan lagi sebenarnya, tetapi saya ingin ada sedikit insight dari Ibu Bapak semuanya agar kita tidak merasa ragu dalam penetapan kelulusan. Karena di SE tersebut sebenarnya tidak hanya penetapan kelulusan saja ya, ada kriteria kenaikan kelas, ada penghapusan ujian nasional. Nah, SE tersebut merupakan pedoman utama turunan-turunan berikutnya kepada Permendikbud dan edaran-edaran Dinas Pendidikan di tiap provinsi atau kabupaten kota. Baik, Ibu Bapak semuanya, terima kasih atas insight-insight, masukan-masukannya, pendapat, dan juga penegasannya terhadap penentuan kelulusan siswa ini, sehingga diskusi hari ini cukup menarik dan menjadikan pembelajaran kita yang lebih baik lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Ibu Bapak atas diskusinya, pendapatnya. Sama-sama Pak. Terima kasih ilmunya Pak. Jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.